Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Tersangka pembuat bom Molotov di Samarinda bertambah. Satu tersangka terakhir dibekuk di wilayah Mahakam Ulu. Dua sepeda motor di Kabupaten Berau dibakar oleh orang tidak dikenal. Fenomena Rojali atau rombongan jarang beli dan Rohana atau rombongan hanya bertanya juga muncul di Balikpapan sehingga pelaku usaha resah. Fenomena Rojali atau rombongan jarang beli dan Rohana atau rombongan hanya bertanya juga menjadi momok bagi pelaku usaha di Balikpapan. Momok yang paling dirasakan adalah penurunan pendapatan sementara jumlah pengunjungnya meningkat. Seorang pengamat ekonomi menyatakan fenomena Rojali dan Rohana ini sudah menggejala sejak beberapa waktu terakhir. Data yang mereka dapatkan di salah satu pusat perbelanjaan di Balikpapan Selatan sepanjang tahun 2025 sebanyak 5.000 pengunjung. Jumlah ini dinilai meningkat dari tahun sebelumnya. Meski begitu, angka transaksinya lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Kalau saya lihat sebenarnya tren trafficnya tuh bertumbuh. Ya sampai ya kurang lebih sampai 30% naik. Cuman ya gitu, sekarang kan banyak tren tuh tadi kan Rojali, Rohana dan apa segala macam. Itu secara traffic justru naik. Malah kalau saya bilang sekarang itu traffic untuk penta itu yang malah suka melebihi dari uang. Dia bisa perbedaannya bisa sampai 3 sampai 5 ribu per hari. Salah satu pengunjung menilai fenomena Rojali dan Rohana merupakan sebuah perubahan zaman. Itu terjadi karena pengunjung yang datang tidak sepenuhnya untuk berbelanja. Sebagian dari mereka datang ke tempat tersebut dengan maksud hanya untuk nongkrong di kafe. Itu ada tujuannya. Gimana? Tujuan biasanya ngapain aja kalau? Biasanya Oh, ngopi ya? Oh, berarti ke mall tujuannya ngopi? ngopi, tapi kadang saya belanja. Oh, belanja. Nah, biasanya belanja ngapain aja, Kak? Kalau belanja saya cuma beli barang habis sekali. Belanja apa aja? Belanja apa aja? Tergantung sih Pak, sesuai kebutuhan saya. Kemunculan Rojali dan Rohana ini mengharuskan pelaku usaha memutar otak agar usahanya tetap berjalan lancar. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan mengikuti gaya pasar, tidak menjual harga barang terlalu mahal dan sebisa mungkin membuka layanan daring. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Tari kolosal yang menceritakan tragedi Pulau Bali Kukup di Kecamatan Batu Putih menjadi pembuka peringatan hari jadi ke-72 Kabupaten Berau dan ke-215 Kota Tanjung Redap. Tarian yang diperagakan oleh siswa-siswi dari sekolah menengah atas ini berlangsung di halaman Gor Pemuda pada Senin siang. Berbeda dengan tahun sebelumnya, peringatan Hari Jadi Berau kali ini digelar secara sederhana. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan imbauan dari Kementerian Dalam Negeri tentang larangan mengundang massa dalam jumlah banyak. Tentu dengan hari ulang tahun ini kami yang pertama adalah rasa syukur
rasa syukur karena Kabupaten Berau sampai saat ini menjadi kabupaten tentram, aman, dan terkendali. Dan saya mengharapkan kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas karena memang acara hari ulang tahun ini tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya karena perintah Menteri Dalam Negeri kita harus mengadakan upacara ini dengan keadaan yang sederhana sehingga tetap tidak mengurangi rasa bahagia kita dan tetap kita menjaga Berau ini supaya menjadi daerah yang kondusif. Dampak dari imbauan tersebut, perayaan HUT Berau kali ini terasa berbeda. Bahkan sejumlah agenda seperti Manutung Jukut dan pawai budaya terpaksa ditiadakan. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Penghormatan mereka kepada Seratusan anak dari berbagai taman kanak-kanak Senin pagi dikumpulkan di Taman Lalu Lintas Dinas Perhubungan Balikpapan. Pada kegiatannya kali ini, puluhan anak ini selain diberi pengetahuan tata tertib berlalu lintas, mereka juga dikenalkan dengan rambu-rambu lalu lintas. Koordinator Taman Lalu Lintas menilai, pengenalan seperti ini sangat penting, terutama untuk anak usia dini. Itu dimaksudkan agar anak-anak memahami aturannya, mulai dari pengenaan helm saat bermotor atau tata cara menyeberang jalan. Kegiatan ini pun dimaksudkan agar para orang tua semakin peduli pada keselamatan anaknya, terutama saat berkendara. Mereka kalau sudah tahu dengan adanya pendidikan di usia dini ini, mereka akan tahu, oh cara menyeberang sih gimana ya, kita biar tahu. Nah itu kita menyampaikan cara menyeberang di jalan. Juga sama memakai helm, kebanyakan kita anak-anak sekarang ini tidak memakai helm waktu mereka diantar ke sekolah, ke tempat sekolahnya masing-masing. Jadi kita sosialisasi juga supaya orang tua lebih memperhatikan tentang keselamatan anak memakai helm. Guru sekolah mengaku pengenalan aturan berlalu lintas sejatinya sudah diajarkan di dalam kelas. Meski begitu, pembelajaran kali ini menjadi tambahan pengalaman dan pengetahuan bagi anak didik. Ya, sangat bermanfaat sih secara khusus ya buat kami sekolah Kalimantan Christian School. Memang di sekolah sudah dipelajari langsung gitu kan tentang rambu-rambu lalu lintas, tapi dengan kegiatan ini itu menjadi pengalaman baru sih buat mereka. Jadi sekarang anak-anak kalau di jalanan tuh langsung, oh ini tandanya stop, ini tandanya tidak parkir. Jadi anak bisa mengaplikasikannya sih, khususnya di sekolah juga gitu. Selain sosialisasi aturan berlalu lintas, Dishub juga berencana akan mengunjungi seluruh sekolah untuk memberikan materi serupa pada peserta didik. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.